Kalau ingin membuktikan ke masyarakat bahwa polisi itu memang tegak lurus, di sisi lain bandar-bandar judul itu juga kawanku juga. Dia bilang, bro, nggak bisa kayak gitu. Lu kalau nggak setoran, ya kan maksimal. Jauhi judul sebelum hidupmu jatuh. Bukan rezeki itu jalan yang licik. Tak ada akhir yang indah di sana. Yang tersisa hanya luka dan dusta. Halo guys, kali ini kita kedatangan teman jauh dari Malang nih, Mas Roy Sakti yang kalian tag-tagin kemarin ke komen YouTube gue ya. Kita mau ngebahas soal yang lagi naik kemarin, lagi panas banget, soal katanya ada sekelompok orang yang berhasil mengakali bandar judol dan ditangkap polisi. Itu puncak komedi ya sebenarnya. Puncak komedi. Puncak komedi ya. Nah, gue mau tanya dari pandangan Mas Roy sendiri nih, karena kan Mas Roy kemarin sempat mengeluarkan statement soal ini Iya, ya, Mas iya. ya. Nah, menurut lu sendiri gimana sih Mas? Kasus ini sebenarnya gimana sih? Lucu Jadi banget ya. kelihatannya sebenarnya aparat kepolisian tuh paham dengan kondisi masyarakat Indonesia. Oke. Masyarakat Indonesia ini udah stres gara-gara pinjol dan judol, dan mereka butuh hiburan itu loh ya kan. Iya. Butuh hiburan dan butuh ini, akhirnya apa ya yang membuat yang lucu ya bisa menjadi hiburan masyarakat. Wah. Akhirnya diciptakanlah strategi seperti itu. Oh, Di sebenarnya ini untuk menghibur masyarakat. ya untuk menghibur masyarakat gitu. Jadi sebenarnya polisi itu baik, guys. ya baik guys untuk Ingin- menghibur masyarakat kan. Ingin menghibur masyarakat dengan menyajikan tontonan yang komedi. Komedi. Gitu ya Mas ya? Iya. Jadi jangan dihujat ya. Gitu. Nah nih, kalau kita tarik lebih serius nih Mas. Seriusnya ya, yang serius ya. Menurut Mas gimana Mas? Jadi gini, sebenarnya kalau kita berbicara serius ya, secara SOP, ketika ada masyarakat melapor, maka polisi akan wajib menindaklanjutin. Iya. Nah ini kan ada masyarakat dalam tanda kutip ya masyarakat ya, Ya. entah itu telepon, entah itu cepu apa segala ngelapor. Ya. Situ ada yang main. Nah akhirnya kan ditindaklanjutin di situ, ternyata digerebek. Iya. Nah ketika digerebek, ternyata cara mainnya dia adalah ngakali bandar judol. Oke. Ya sebenarnya kan kalau di dalam sebuah kepolisian tuh kan, ya kan kamu terasa judi kan? Iya. Ada pasal perjudian ya 303. Iya. Kena ya secara SOP maka dia akan menangkap. Oke. Nah tapi kan mereka nggak bisa bohong dong. Iya. Kan nggak bisa bohong dong. Iya, Akhirnya kan di BAP kan lu judinya ngapain? Ngakalin bandar judol. Nah Lanjut. dan itu kan harus dibuat laporan kan? Benar. Nah, problemnya kan mungkin mereka itu juga memahami konteks bahwa ketika ini di blow up di masyarakat, reaksinya malah backfire kan? Benar pasti. Backfire ke mereka. Pasti. Jadi yang harus dilakukan adalah bukan denial. Nah, yang saya patut disayangkan adalah di sini polisi itu denial. Iya, maksudnya Denialnya adalah bukan bandar kok yang lapor, ya kan? iya. Ya masyarakat, ya bandar juga masyarakat kan, Masyarakat wah juga. WNI juga. Dia punya KTP kok. Nah, harusnya adalah kalau sudah sampai seperti ini, kalau ingin membuktikan ke masyarakat bahwa polisi itu memang tegak lurus, harusnya dikejar dong bandar judolnya. Iya, bahkan ini loh Mas. Mereka menyebutkan nama situsnya. Iya, Beberapa nama situs disebutkan bahkan ke providernya. Berarti sebenarnya mereka tahu dong. iya tahu dong. Tahu dong. Tahu nama situsnya. Iya. Mau servernya di mana. Bohong banget kalau nggak bisa cari loh Mas itu Mas. Iya, Bohong iya, banget iya. kalau nggak bisa Kalau cari. dari sisi kamu bagaimana? Ketika udah tahu nama situsnya, kalau dari lu kan sekarang aku tanya balik nih, lu kan sebagai seorang yang memahamin backdoornya kan? Oke. Nah, gimana? Sebenarnya ini lucu banget ya Mas ya. Yang mau gue lurusan dulu Mas ya. Yang pertama, algoritma judul itu tidak bisa diakali Mas. Ya, Jadi kayak film aja. Kita tahu alur filmnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena Iya. udah jadi. ya, Dan banyak orang bilang enggak kok bang, itu mungkin dia yang mengakali bonus. Maksudnya ketika akun baru dapat bonus gitu kan. iya, ya. Nah itu harus ada TO dulu mas, jadi harus dimainkan dulu sampai mencapai putaran tertentu baru bisa ditarik uangnya. Iya, iya, iya. Nah mereka itu sistemnya betting, berarti bukan ngakali bonus. Nah yang gue curiga sebenarnya gini mas, ini bukan yang diduga kayak yang di video gue itu kasusnya nggak pernah ada. Tahu nggak mas narasi yang tercipta setelah kasus ini mas? Apa? Orang-orang berbondong-bondong bikin akun baru untuk menang. Oke. Akhirnya mereka arahnya ke situ ya. Situ. Narasinya bukan untuk malah menghindari orang untuk jera judi,
Akhirnya bikin akun ketemu. baru. Itu Nah. kayak testimoni terselubung ya. Nah, kalau gue bilang promosi model baru. Promosi model baru Diduga ya. Mas, Iya diduga iya itu. iya. Nah, yang lebih menguatkan itu adalah statement dari oknum polisi Konoha itu yang mengatakan, jadi kan kalau akun baru tuh bisa menang main tuh katanya, makanya oke. mereka bikin akun baru. Berarti aparat berkedok ya. Selebgram berkedok aparat ya. Diduga ya Mas ya, kita tidak menuduh. Iya, kita akan menduga. Menduga. Nah, di live gua di YouTube gua bahkan banyak komen-komen yang emang bener bang. Makanya akhirnya gue bikin video bahwa itu tidak benar. Lu mau akun baru, mau akun lama, peluang menang dan kalah sama aja. Sama aja. Nah yang oke lah, katakanlah memang benar lah, adalah yang bisa gitu loh, yang bisa mengakali, katakan kayak gitu ya. Tapi kenapa nggak, kalau katanya Mas udah TO bandarnya? Iya. Ya TO doang lah. TO doang TO ya. doang, Harun Masiku juga TO gitu loh. Iya. Nah menurut Mas, sebenarnya ya, langkah bijak yang dilakukan polisi itu sebenarnya gimana harusnya? Lo harusnya kan ya ngejar bandarnya dong. Ngejar Untuk bandarnya. membersihkan namanya dia ya. Karena dia Iya. udah ngejar, dapat nih kan. Dan dia narasinya yang timbul di masyarakat seperti itu. Benar. Artinya kan dia itu kan kalau sebagai penegak keadilan ya kalau dia mikirin korpsnya, Ya. nama baik polisi, artinya sudah menjadi tanggung jawab moral dia untuk menangkap bandarnya. Jadi kan kalau bandarnya ditangkap, pemainnya ditangkap ya sudah. Oh ya makin bergerak. Nah kalau sekarang ini kan pembobolnya ditangkap, bandarnya tidak ditangkap, maka narasi yang berkembang adalah ya ini situs ini kerjasama dengan polisi. Nah kalau misalnya Mas, kan banyak opini nggak bisa ditangkap karena mereka tuh bukan di Indonesia gitu loh. Apakah secara hukum, saya nggak tahu Mas ya, kalau secara hukum bisa nggak sih kita mengusut kalau merekanya berada di luar negeri gitu loh? Sebenarnya mau. Jadi gini ya, bentar. Aku itu kan juga sebenarnya judul itu kan antara plus dan minus ya. Iya. Di satu sisi aku mengedukasi masyarakat tentang bahayanya judul. Di sisi lain bandar-bandar judul itu juga kawanku juga, gitu loh. Waduh. Ya jadi serba salah sih aku ya. Cuman kan aku pernah tanya kepada mereka, lu ngapain sih pakai setoran? Ya kan misalnya kan ada setoran ke pihak coklat itu kan. Coklat loh ya. Ini kan FBI kan? Iya, FBI coklat. kan? Jadi kan dia tuh suka ngasih duit ke penjual coklat gitu kan. Oh, beli coklat. Iya, paham. Ngapain setoran begitu? Lu kan sudah server udah Kamboja. Iya. Udah server Kamboja. Kan kalau nggak pakai setoran kan hasilnya kan 100% buat bandar. Kan buat bandar. Cuan gitu loh. Ngapain cuan dibagi? Ngapain orang nggak kerja dikasih duit gitu kan? Iya. Nah, dia bilang, "Bro, nggak bisa kayak gitu. Lu kalau nggak setoran, ya kan maksimal 2 minggu, lu pasti ketangkep. Pasti ketangkep itu. Canggih mereka gitu loh. Nah, artinya ini bukan masalah bisa atau tidak bisa. Mau atau tidak mau. Dugaannya ya antara mau atau tidak mau. Karena memang kan setoran judul itu kan uang haram yang paling halal. Uang haram yang paling halal. Di antara para pejabat gitu loh. Iya. Karena kenapa kok uang haram yang paling halal, tak jelasin. Sekarang kalau aparat, pejabat, ya kan, itu kan mau ngambil duit apa? Mau ngambil duit rakyat di demo tuh. Pasti. Kayak Bupati, Pati. Ya. Sudewo tuh. Nah, mau ngambil uang anggaran negara, kena korupsi, kena KPK, serem. Nah, uang apa yang diambil orangnya diam? Ya orangnya penjahat dong. Kan nggak mungkin keluar-keluar tuh penjahatnya. Iyalah, benar. Iya, penjahat mah kalau dia keluar-keluar dia ketangkep juga kan? Iya, makanya itulah uang haram yang paling halal di mata mereka. Berarti Mas secara nggak langsung, ini maaf Mas ya, negara itu mendukung praktek ini sebenarnya Mas, secara tidak langsung ya? Ya kenyataannya kan sampai sekarang faktanya walaupun sudah diberantas tetap ada kok ya kan. Iya, narasinya itu Mas gini loh Mas. Komdigi sudah memblokir ribuan. Ngapain diblokir? Nggak berguna itu diblokir. Tangkap langsung orangnya gitu loh Mas. Nah, harusnya seperti itu. Cuman gimana kalau nangkep? Yang bosnya yang biayain kemarin. Nah itu, jadi seakan-akan ya gue kerja loh. Walaupun kerjanya nggak guna gitu loh Mas maksudnya. Dan udah jelas-jelas kan kemarin kan udah Tempo kan udah namanya siapa, afiliasinya siapa. Udah jelas. Nggak diproses sampai sekarang Mas. Masih berkeliaran orangnya. Masih bebas, masih bebas ya. Masih happy. Kacau banget. Dan agenda dari Komdigi sendiri tidak masuk akal Mas. Mereka pernah bikin agenda ini lucu banget. Maraton demi menghindari judol. Jadi agendanya maraton.
Fun running, Fun running. Belajar lari dari kejaran bandar. Gue bilang kan, penjudol nggak punya uang beli sepatu mereka. Lari, itu gitu. Lari buat judol. Nah, jadi Mas, kalau kita tarik ke judol lagi Mas ya, buat teman-teman kan yang judol ini Mas, mentalnya beda Mas. Dia tuh nggak mau lagi yang kerja-kerja kayak gitu Mas. Ya itu namanya, kalau sekarang namanya ada brain rot. Brain rot, apa itu Mas? Ya kan brain rot itu kan otaknya udah rusak. Rusak ya, oh brain rot. Brain rot ya kan. Nah, jadi yang bukan yang tung-tung-tung sahur loh ya, ya itu yang brain rot juga. Jadi orang itu kalau sudah menemukan sebuah kenikmatan tertentu, dia itu tidak akan bisa hilang sampai dia ketemu kenikmatan yang baru. Yang lebih baik ya. Ya. Oke. Kayak contoh ya kan. Ya orang judi itu kan, kenapa orang judi kecanduan? Karena awalnya menang gitu loh. Pasti. Begitu Pasti. sudah pernah mendapatkan menang kan itu caranya kan. Ya. Akhirnya dia akan ketika dia kalah, dia tetap pikir yang menang itu menjadi halusinasinya dia. Tujuan dia, oh kemarin gue bisa menang tuh. Iya, apalagi dengan narasi-narasi kan. Yang baru ini. Goblok banget. Misal gini ya kan, itu kita berbicara, gue memahami karena gue juga mantan penjudi ya kan. Kadang-kadang kan orang-orang kalau udah loser ya, udah di bawah itu kan punya duit 100, ya mikirnya kan ini mau depo atau mau buat makan. Mikirnya kalau orang waras kan ya buat makan dong bos. Bener. Tapi kalau orang nggak waras kan, Jadi pula, jadi 300 tuh. nah, malah bisa jadi 5 juta. 5 juta malah. Iya. Kalau hilang ya udah, gue nggak makan. Iya. Iya. Ya Dan gobloknya ini percobaan udah sering dilakukan berkali-kali loh Mas. Iya. Tapi dia masih percaya bahwa itu bakal kejadian yang diharapkan itu. Iya. Nah, kan banyak yang kayak gini masanya. Jadi Bang, kalau nggak judul kita harus ngapain bagusnya Bang? Katanya gitu. Udah paling enak lah jual ginjal aja. Jadi Mas, Memang gini lah ya, kalau menasihati ini agak susah ya. Kadang-kadang kita itu cuman problemnya ini adalah orang-orang korban judul ini adalah orang-orang pemalas. iya pasti. Ya, ciri-ciri orang susah itu tidak mau susah. Ya, kalau nggak percaya, coba aja lu lihat korban-korban judul. Nggak tahu ya lu ya, kalau yang gua rasain ya, mereka itu curhat sama kita, minta diperhatikan. Ya. Kalau nggak dijawab baper, marah-marah. Iya, sama ya. persis. Ketika diedukasi, mintanya dicarikan kerja yang menggantikan Uang dia. uang dia, yang semudah depo judul, Iya. tapi cepet kaya. Iya. Disuruh beli e-book, kagak punya duit. Nah itu Tapi buat judul ada duit. Terus kalah marah-marah, kok saya kalah? Kan dibilang jangan main makanya gitu loh. Itu namanya orang halu. Orang bukan halu. Karena beda ya, antara penjudi dan orang halu itu berbeda loh. Oh, ada bedanya Mas? Beda. Gua penjudi. Iya. Gua pemain kasino. Bedanya apa tuh Mas? Ya. Kalau orang halu itu berpikir bahwa judi akan membuat dia kaya. Itu namanya orang halu. Halu. Oke. Kalau kita penjudi, kita itu tahu menang dan kalah itu Biasa. hal wajar. Yang penting kita cari platform jangan sampai kita dikerjain. Dah. Oh, berarti kalau Kalau penjudi kalah fair ya sudah. yang penting adil aja. Iya, adil aja, kasih kita permainan yang fair, yang adil. Makanya gue nggak sering main slot. Ya goblok yang Mas. Iya, slot tuh nggak adil. Wong cuma satu arah. mesin lagi. Ya cuma satu arah. Beda kan kalau kita main kalau di kasino ya, kalau di Singapura gue bisa main ya kan. Apa itu? Roulette. Ya kan hitam, merah, ya. Kemudian ganjil, genap, nomor berapa kan jelas itu. Artinya kalau kita masang kalah ya sudah, kalah kita sendiri gitu loh. Dan kalau di kasino itu kan mereka bukan cuma cari uang Mas, mereka cari experience, mereka cari pride segala macam. Beda lah, judol mah orang 20.000 main judol Mas. Cari adrenalin. Adrenalin. Cari ya, adrenalin gitu. lah. Judol kan emang beneran cari uang, mereka yang sebenarnya nggak bisa sebenarnya kan Mas. Itu sih poinnya Mas kayak. Tapi ketika berbicara nggak bisa itu akan ada orang-orang tolol, selebgram yang pamer kekayaan gara-gara judol, ya kan? Iya, Mas. Kayak si Katak Biser itu kan. Ih, goblok banget itu Katak. Lo ya kan? Aja orang percaya kayak gitu. Yang gobloknya gini loh Mas, mereka ini udah mencoba itu berkali-kali dan gagal, tapi masih percaya gitu loh. Nah, kalau menurut Mas ya, ini kita ambil gambaran kasar aja Mas. Kalau judul dibiarkan 10 tahun lagi, bakal gimana negaranya Mas? Kalau Udah hancur lah bos. Hancur Pasti. ya? Sekarang aja udah hancur lah. Gua sempat cari di ChatGPT Mas, bisa bubar negara Mas. Iya memang. Bisa bubar negara Mas. Tinggal karena gini ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Masalah judi ini tidak cuman masalahnya bangsa Indonesia. Iya. Ini masalah semua negara. Negara. Maka dari itulah kayak contoh kayak kemarin ada yang
berita di Thailand. Thailand itu juga masalah judi kan. Iya. Uang untuk pembangunan wihara dibuat judol. Judol, benar. Ya apa segala. Nah, ya memang kalau berbicara kiblat ya kan, kiblat mana yang bisa kita ambil ya paling benar kiblat China lah. China. Ah, ah. Kenapa Mas? Dihukum mati langsung. Oh iya ya. Iya. Oh kalau korupsi Ya. Korupsi, nipu, mati langsung. mati langsung. Harusnya kita terapkan di sini. Ya, sih. atau bandar judi mati. Oh iya. Padahal Cino kan banyak kasino ya. Di Hong Kong tuh. Oh Hongkong beda ya. Bangkau kan, beda kan, ya, beda kan. Beda. Iya, iya, iya. Nah makanya kan rata-rata bos-bos bandar judol itu kan judol zaman scammer itu kan orang Cina daratan. Gue sering dengar Cina Darat itu apa sih Mas? Jadi orang-orang Cina ini kalau dia beroperasi di Cina, dia begitu kena hukuman mati. Oke. Makanya dia beroperasinya di luar. Oh, di Hong Kong nggak- tadi. Ya nggak kalau yang resmi kan di Macau Hong Kong. Macau, Tapi kan Hong Kong. kalau Yang yang scam. nggak resmi online apa segala itu kan di Kamboja. Iya, iya, iya. Nah, Kamboja sekarang kan diobrak-abrik tuh. Benar. Nah, kemudian ada yang pindah ke Indonesia. Sekarang Timor Leste katanya Mas. Ya, Timor Leste Timor juga Leste. akan menjadi itu juga Destinasi juga terbuka. tuh nanti. Jadi itu mereka tuh mencari negara-negara miskin yang bisa dibeli dan dia beroperasi di sana. Tajam banget ya guys ya. Oke Jadi, lah Mas. jadi Ah, kalau kita berbicara ngomong memberantas judol sampai bersih nggak bakal selesai, kita mati pun juga tetap ada. tetap gitu ada loh. ya, setuju. Tinggal yang terpenting adalah kesadaran dari diri kita, nggak usah Minimal main-main. kita mengurangi lah untuk orang-orang Iya. yang cepat sadar gitu kan. Daripada anda main judol, mending main micet. Boleh ya. Iya. Boleh ya. Loh, sama-sama habis tapi happy ending. Tapi happy ending menambah Happy ending. Dan itu kan kamu main micet itu kan kamu booking ke satu orang, dia itu kan membiayai keluarganya itu kan. Pasti kan duitnya itu nggak ke Kamboja. Mungkin janda tuh. Nah, Anak-anak yatim tuh dikasih uang. sama Nah, dia. uangnya kan untuk beli susu, beli susu, makan apa benar. segala. Jadi membuat ekonomi Indonesia itu berputar. Minimal ada daya beli itu meningkat lah Mas. Walaupun untuk micet gitu loh. Itu Lah, guys, iya. itu guys. Oke lah Mas, closing statement buat pemain judol Mas. Ya, buat para pemain judol, mainlah terus sampai duitmu habis lah ya. Minimal kalau sebelum ginjal hilang satu, jangan stop lah ya. Goblok kan dah main judol. Karena kalau dilarang akan makin anu. Jadi Makin harus kita dibiarin ya. kalau nggak kita bisa bina ya, kita antarkan menuju kebinasaan. Nah, iya. Lucu banget. Oke lah Mas. Terima Thank kasih you. Mas ya. Terima kasih Mas.